Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai trigonometri, yaitu mencari nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Sebelum kita masuk ke perbandingannya, ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa pertama, sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Kemudian sisi depan adalah sisi yang berada pada sudut perbandingan yang dicari. Nah, contohnya yang ini ya. Sudut siku-sikunya berada di A. Maka sisi yang di depannya adalah sisi miring atau yang biasa disimbolkan dengan R. Selanjutnya, sisi yang berada di depan sudut yang dicari ini misalkan B, maka itu dikatakan sisi depannya. Kemudian sisi yang belum diketahui, yang ini, sisi yang lainnya adalah sisi samping. Selanjutnya yang nomor 2, jika ada akar X dikali akar X, jadi sama di bawah akarnya, itu sama juga dengan akar X pangkat 2, hasilnya sama dengan X. Selanjutnya, teorema Pythagoras. Sisi miring itu akar sisi depan pangkat 2 ditambah sisi samping pangkat 2. Sisi depan dan sisi samping itu sama dengan akar sisi miring pangkat 2 dikurang sisi yang diketahui. Misalkan sisi depan yang dicari, maka sisi samping dikurang sisi samping. Jika sisi samping yang dicari, maka yang dikurang adalah sisi depan. Kita lanjut. Kita masuk ke perbandingan trigonometri 0 derajat. Nah, misalkan ada gambar seperti ini, yang dicari misalkan sudut B-nya, yaitu alfa derajat, maka yang pertama harus diketahui dulu sin A, sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Nah, sin itu sisi depan per miring. Jadi di depannya B adalah AC, kemudian sisi miring pasti yang di depannya siku yaitu BC. Jadi ini sisi miring. Kemudian untuk cos, sisi samping per sisi miring berarti AB per BC. Kemudian tangen, sisi depan per sisi samping AC per AB. Jadi ini rumus umum dari sin cos tangen. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Misalkan ini adalah segitiga siku-siku yang awal. Sudut yang dicari adalah sudut B atau alfa derajat. Nah, pada gambar pertama masih normal gambarnya, karena kita ingin memperkecil ke 0 derajat, maka C dikasih turun sehingga sudut B semakin mengecil. Kemudian pada gambar ketiga kita semakin memperkecil menuju 0, maka sudut B semakin kecil. Akhirnya pada gambar 4, B-nya 0 derajat sehingga menghasilkan yang pertama, sudut B-nya 0 derajat, kemudian AC-nya sama dengan 0 karena dia berimpit. Ini tadi C-nya di sini. Kemudian turun ke sini ke A. Dia pas dengan A, artinya berimpit. Artinya A sama dengan C. A dan C tidak memiliki jarak, yaitu 0. Maka jaraknya AB sama dengan jaraknya BC. Hingga sin 0 derajat AC per BC, AC tadi itu adalah 0. 0 dibagi suatu bilangan apapun kecuali 0, maka nilainya adalah 0. 0 dibagi bilangan apapun kecuali 0, maka hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya, cos 0 derajat.
sisi samping per miring AB per BC. Diketahui AB tadi itu adalah BC. AB sama dengan BC, berarti BC per BC sama dengan 1. Nah, sisi depan per sisi samping sama tadi AC per AB. AC-nya tadi itu sama dengan 0. 0 per AB sama dengan 0. Maka sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, dan tangen 0 sama dengan 0. Selanjutnya, perbandingan trigonometri 45 derajat. Nah, kita ambil contoh segitiga suatu persegi ABCD. Persegi ini memiliki sisi-sisi yang sama dan pasti bernilai positif. Misalkan kita bagi ini, kita buat di garis diagonal atau sisi miring, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Karena sama semua ini X, X, X. Membentuk segitiga siku-siku yang sama kaki. Kemudian, yang belum diketahui adalah sisi miring. Berapa nilai sisi miring? Maka kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Tadi jika sisi miring diketahui berarti akar X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Akar sisi depan pangkat 2 ditambah sisi miring pangkat 2. X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2. 2X pangkat 2 bisa dipisah akar 2 kali akar X pangkat 2. Akar X pangkat 2 sama dengan X. Maka didapat akar 2 kali X atau X akar 2. Maka sisi miringnya adalah X akar 2. Sehingga, nah ini sin 45 sisi depan per sisi miring. Di depannya ini adalah X, BC. Kemudian sisi sampingnya adalah AB. Kemudian sisi miringnya adalah AC. Jadi BC-nya sama dengan X per AC-nya sama dengan X akar 2. X dibagi X sama dengan 1. Jadi 1 per akar 2. Bisa disamakan, bisa dirasionalkan akarnya dikali dengan akar 2 per akar 2. Kalau di sini akar 3, maka akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2 per akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Sehingga didapat per 2 akar 2. Sama halnya dengan cos 45 derajat, sisi samping per sisi miring. Ingat sisi sampingnya sama-sama X. X per X akar 2 sama dengan di atas tadi, maka hasilnya 1/2 akar 2. Selanjutnya tangen. Tangen 45 derajat, sisi depan per sisi samping BC per AB. Sama-sama panjangnya. X per X sama dengan 1. Selanjutnya, kita masuk ke perbandingan trigonometri 90 derajat. Nah, sama halnya tadi, kita harus mengetahui sisi depan, sisi miring, dan sisi sampingnya. Kita lihat di sini, ada 4 gambar. Gambar pertama, yang ini, masih normal. Jaraknya juga masih normal, kemudian diperkecil sehingga tujuan kita ingin membentuk 90 derajat. Maka yang bergerak adalah bagian B supaya dia lurus, tegak lurus. Nah, ketika dia ingin mendekati A, otomatis jarak AB semakin kecil. Gambar ketiga, B semakin mendekati A sehingga semakin kecil. Akhirnya pada gambar 4, AB-nya sama dengan A-nya sama dengan B, membentuk 90 derajat. Dari gambar ini AC itu menumpuk dengan garis ABC, sehingga pada sudut B sama dengan 90 derajat,
AB-nya nilainya 0, tidak berjarak lagi, berimpit. Kemudian panjang AC sama dengan panjang BC. Sehingga didapat sin 90 derajat sisi depan per sisi miring. Depannya itu AC per BC. Nah, AC itu sama dengan BC. BC per BC sama dengan 1. Selanjutnya sisi samping per sisi miring untuk cos 90 derajat. AB sudah tidak memiliki jarak, maka nilainya sama dengan 0. 0 dibagi BC sama dengan 0. Tangan 90 derajat, sisi depan per sisi samping. Sisi depannya AC, kemudian AB-nya sama dengan 0. Sudah tidak berjarak di sini, maka suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Ya, sekian penjelasan saya mengenai perbandingan trigonometri part 1. Untuk perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.